Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan DKM dan jajaran pengurus Masjid An-Nas, yang kami hormati para alim ulama, jamaah salat subuh yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada sampai pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, hingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Salah satunya adalah menjalankan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim sampai waktu syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikutinya, dan kelak kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini kita kembali akan membahas terkait dengan sirah nabawiyah yang alhamdulillah sudah panjang perjalanan dan kita mulai ke dalam hal-hal yang terkait dengan turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dijelaskan beberapa minggu lalu, dan mohon maaf beberapa minggu kami tidak bisa mengisi karena beberapa hal yang sehingga kami harus meninggalkannya. Perlu kita flashback barangkali atau ke belakang, mengingat kembali apa yang telah kita bahas, terutama terkait dengan cara-cara turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu yaitu di Gua Hira pada saat beliau ujlah atau baginda berhalwat. Karena
mendekati turunnya atau mendapatkan wahyu yang pertama, baginda Rasulullah sering melakukan ujlah atau berdiam diri di Gua Hiro dalam rangka mengkhususkan diri atau memfokuskan bahwa Rasulullah selama hidupnya sebelum diangkat menjadi Rasul sangat gelisah dengan keadaan atau situasi yang terjadi di negeri Arab, sehingga beliau sering menyendiri atau di tempat-tempat sunyi memikirkan bagaimana cara mengatasi kondisi yang berada di lingkungan atau di tempat beliau tinggal. Di dalam atau diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim berkata ketika menyinggung macam-macam cara turunnya wahyu tersebut, jadi terjadi beberapa model atau cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Pertama berupa ar-ru'yah sadiqah atau mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati baginda Nabi Muhammad SAW tanpa beliau melihatnya. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berindah-indah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian, mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian cara yang ketiga berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut. Kemudian cara yang keempat berupa bunyi gembirinsing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Nah, cara ini merupakan cara yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai membuat kening beliau berkeringat dan bersimbah peluh. Padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh di bumi bila beliau sedang
menungganginya. Dan pernah juga satu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Cara yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm surat An-Najm ayat 6. Keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya salat dan lainnya. Kemudian yang terakhir, cara yang terakhir yaitu yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran. Sedangkan kepada Nabi Muhammad SAW terjadi dalam hadis tentang peristiwa Isra. Demikian sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim dengan sedikit ringkasan dalam penjelasan tentang urutan pertama dan selanjutnya, bahwa cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW kurang lebih ada 7 cara tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit barangkali saya akan menjelaskan dan mungkin bermanfaat bagi kita semua untuk dapat diketahui mengenai ujlah atau mengasingkan diri. Mungkin kita semua sudah mendengarnya, tapi tidak mengapa kalau kita bisa mengingatnya kembali. Mungkin ada sedikit perbedaan pendapat, tapi mudah-mudahan perbedaan pendapat itu menjadikan kasanah atau bertambahnya pengetahuan kita. Ujlah dan khalwat adalah merupakan tradisi para nabi dan sufi mengisolasi diri. Seperti halnya akibat merebaknya wabah atau pandemi di COVID-19 kemarin, banyak negara di dunia yang melakukan berbagai kebijakan untuk mencegahnya seperti physical distancing, karantina wilayah, bahkan lockdown. Bagi umat Islam yang akrab dengan dunia tasawuf, praktik kebijakan seperti ini mungkin tidak begitu asing karena sudah mengenal sebelum konsep ujlah khalwat atau
infirad atau riyadah dan sejenisnya. Secara harfiah, uzlah adalah mengasingkan atau menarik diri dari keramaian. Sedangkan halawat atau infirad artinya menyendiri. Kemudian riyadah artinya pelatihan spiritual yang biasanya dilakukan di tempat sepi alias jauh dari hiruk pikuk keramaian orang banyak. Walau tidak sama persis secara makna, istilah-istilah ini mengarah kepada tujuan yang sama, yaitu berusaha menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan memfokuskan dengan berbagai amalan ibadah guna lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuan uzlah atau halwat infirad atau riyadah adalah menjaga agama dan physical distancing dan lockdown adalah menjaga keselamatan jiwa, keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Sebab pada prinsipnya penjagaan agama tidak mungkin dilakukan tanpa penjagaan keselamatan jiwa. Meski dalam situasi tertentu penjagaan agama harus didahulukan daripada menjaga jiwa. Walau praktik yang sedikit berbeda, tradisi uzlah atau menarik diri sejatinya sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu, terutama yang dikisahkan di dalam Al-Quran seperti uzlahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ashabul Kahfi atau Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disampaikan di dalam surat Maryam ayat 48, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antazilukum wa ma ta'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, yang artinya, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Para ulama tafsir menjelaskan ketika kaumnya terus menolak dan merendahkannya, bahkan terang-terangan menyembah berhala, Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian beruzlah dan menarik diri. Allah pun memelihara Nabi Ibrahim alaihissalam dari kejahatan mereka dan membalasnya dengan balasan yang besar, serta menganugerahkannya dengan karunia keturunan yang soleh. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami menganugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi, sebagaimana diriwayatkan dalam surat Maryam ayat 49. Jamaah yang dirahmati Allah, tradisi uzlah berikutnya dilakukan oleh sejumlah laki-laki yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Mungkin kita sudah pernah mendengarnya dan pernah dibahas juga di dalam forum, di dalam ta'lim kita ini.
Kisah Ujlah mereka diabadikan di dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi umat-umat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzi tajaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yasyur lakum rabbukum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Artinya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Al-Kahfi ayat 16. Riwayat menyebutkan mereka tidak menyukai tingkah laku para pelaku kebatilan. Oleh karenanya mereka berlari dari fitnah kekufuran dan kemusyrikan, di mana berhala-berhala yang tidak berdaya disembah dan dipertuhan. Kemudian Allah memalingkan dan menolak kezaliman yang akan menimpa mereka, serta mengabadikan kisah mereka di tengah orang-orang soleh. Menurut Syekh Abdul Sulaiman Al-Khatabi, Rasulullah SAW juga pernah mengasingkan diri dari kaum Quraisy ketika penyiksaan dan penentangan dari mereka sudah mencapai puncaknya. Rasulullah lantas memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke tanah Habasah, kemudian sampai di Madinah. Di Madinah Allah meninggikan dan menolong agamanya. Tak hanya itu, aktivitas ujlah juga pernah dilakukan Rasulullah SAW di Gua Hira, sebagaimana yang kita ketahui bersama. Hal itu dilakukan selama beberapa malam hingga turunlah wahyu yang pertama. Dengan demikian, ujlah saat merebak fitnah merupakan tradisi para nabi, para wali dan orang-orang soleh terdahulu. Namun tradisi ini tidak selamanya mereka lakukan. Ada saat di mana mereka kembali ke keramaian dan memperbaiki kondisi sosial umatnya. Banyak ulama menyebutkan keutamaan atau Sayyidina Umar bin Khattab, di antaranya mengumumkakan, ambillah ujlah sebagai bagian kalian. Kemudian Ibnu Sirin menyatakan dengan tegas bahwa ujlah juga ibadah. Meski demikian, ujlah tidak boleh dilakukan sembarangan. Kita memerlukan bekal dan ilmu yang memadai. Oleh karenanya, Ibrahim An-Nakhai menyatakan, pelajarilah ilmu fikih lebih dahulu, lalu berujlahlah. Dalam konteks ini, lockdown, karantina, isolasi diri, atau pembatasan aktivitas sosial bukan berarti sama dengan konsep ujlah atau khalwat atau infirad. Namun semua ini dapat dilakukan selain sebagai upaya menjaga keselamatan diri, juga upaya menjaga keselamatan agama. Atas dasar itulah, selama pengasingan diri dan pembatasan kegiatan sosial,
kita tetap dapat berpegang teguh terhadap tali Allah. Sedangkan virus corona yang mewabah saat ini yang baru kita lewati saja dapat dilihat dari dua kacamata. Pertama, dari kacamata teguran Allah yang hendaknya membuat kita lebih introspeksi, memperbaiki diri ke segala kekurangan dan kembali kepada fitrah manusia sebagai hamba Allah yang hakiki. Wabah ini hendaknya membuat kita lebih bersabar, yang membawa diri kita kepada balasan yang terbesar. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ada beberapa manfaat dari uzlah yang dilakukan. Jam berapa? Oh, masih lama. Takut kelewat ya dulu. Ada beberapa manfaat dari kegiatan uzlah yang perlu diketahui. Barangkali ada kurang lebih 10. Bahwa uzlah yang jelaskan tadi adalah salah satu metode pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para sufi atau para ulama. Uzlah ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi mereka yang ingin menempatkan kedudukan sempurna dalam agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Bahwa tadi kita ketahui tujuan uzlah tidak lain adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam agama dengan menjaga keselamatan agama dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim, kemudian yang tadi nabi-nabi yang lain, juga Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama ada 10 manfaat uzlah, antara lain sebagai berikut. Pertama, selamat dari bahaya lisan, sebab orang yang menyendiri tidak akan menemukan orang yang mengajak bicara, karena terbanyak dari Bani Adam terdapat dalam lisannya, dan orang yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi lisan kita banyak bicara, kadang-kadang pembicaranya mendekati kepada hal-hal yang kurang baik, maka dia selalu mengasingkan diri, atau lebih baik tidak bicara. Kedua, menjaga pandangan dan selamat dari bahaya penglihatan. Muhammad bin Sirin mengatakan, hati-hatilah dengan pandangan yang berlebihan, sebab ia menyebabkan syahwat yang berlebihan pula. Jadi kalau kemarin kita dengar, kalau melihat wanita yang cantik lewat, jangan berkedip ya.
sampai habis. Ketiga, menjaga hati dan memelihara dari sifat riya, sifat cari muka dan sebagainya. Sebagian ahli hikmah mengatakan, orang yang paling banyak bergaul dengan orang lain akan banyak memuji-muji mereka. Sedangkan orang yang banyak memuji orang lain akan banyak memperlihatkan diri di hadapan mereka. Orang yang banyak memperlihatkan diri di hadapan orang lain bisa terjerumus ke dalam kondisi yang buruk, akibatnya dia akan celaka seperti mereka. Keempat, jauh dari kesenangan dunia dan merasa cukup atas pemberian yang ada. Hal itu hanya akan tercapai dengan kecintaan Allah dan kecintaan manusia kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dunia, niscaya engkau akan dicintai Allah. Jauhilah apa yang ada di hadapan manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh mereka. Yang kelima, selamat dari pertemanan orang-orang jahat dan pergaulan orang-orang yang berdosa. Bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya adalah sebuah kerusakan yang besar dan bahaya yang nyata. Sebab teman itu adalah gambaran diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, agama seseorang tak jauh dari agama temannya. Sehingga melihat seseorang, lihatlah agama orang yang menemaninya. Ini mungkin ada satu peribahasa atau gitu ya, atau satu ungkapan. Maka sebaik-baik teman adalah pedagang parfum, maka kita akan kena bau wanginya kan gitu. Tapi seburuk-buruk teman adalah seburuk tukang pandai besi gitu kan. Kita walaupun tidak menjadi pandai besi, tapi ya kena bakarnya kan gitu. Kemudian yang keenam adalah memiliki banyak kesempatan untuk beribadah, berzikir dan bertekad untuk takwa dan berbuat baik. Biasanya saat menyendiri, seorang memiliki banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan seluruh anggota tubuhnya, hati dan akalnya untuk beribadah. Karena tidak ada seorang yang mengganggu dirinya untuk melakukan semua itu. Jadi bayangkan kita sendirian, fokus hati kita, mungkin akan banyak hal yang terpikirkan, baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang ketujuh adalah menemukan manisnya ketaatan dan nikmatnya munajat kepada Allah. Hal itu karena kekosongan hati dari segala hiruk-pikuk kehidupan yang dapat menyibukkan diri dari menghadap Tuhannya. Ya sudah bisa dibayangkan ya. Jadi karena sendirian, hati kita hanya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha dari menjauhkan diri dari godaan-godaan atau bisikan setan. Yang kedelapan adalah merasakan ketenangan badan dan ketenangan hati. Yang kesembilan, memelihara diri dan agama dari segala bentuk keburukan dan permusuhan yang disebabkan terlalu banyak bergaul. Dan yang terakhir, yang ke-10, memudahkan diri untuk melakukan ibadah tafakkur dan mengambil pelajaran. Nabi Isa alaihissalam telah bersabda, berbahagialah orang yang tutur katanya adalah zikir,
diamnya adalah tafakur, dan penglihatannya adalah mengambil pelajaran. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu kira-kira yang terkait dengan uzlah atau halwat atau riadoh dan yang sejenisnya. Barangkali dengan beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan tadi menjadikan tambahan pengetahuan bahwa uzlah atau halawat merupakan bagian atau yang perlu juga kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan para ulama terdahulu. Bagaimana saat-saat kehidupan kita yang begitu banyak cobaan dan ujian, sehingga perlu juga kita memikirkan secara tersendiri, kita di tempat yang sunyi, apakah yang kita lakukan selama ini sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana ke depan gitu. Kalau seandainya kita sampai saat ini belum mengetahui jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya manusia dan jin diciptakan itu hanya untuk beribadah, dan kita semata-mata akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan banyak bertafakur, dengan banyak memikirkan, bukan berarti kita akan selamanya menjauhkan diri. Tapi sebagaimana disampaikan juga tadi, bahwa setelah bertafakur kita kembali lagi ke kehidupan kita, tapi sudah membawa atau sudah memegang sesuatu yang apa yang akan kita perbaiki di perjalanan kita dalam mengarungi bahtera kehidupan kita yang akan kita lewati. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami tidak membahas mengenai perjalanannya Rasulullah yang masih panjang, tapi kami sedikit menyampaikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, para ulama terdahulu, ketika memikirkan perjuangan menegakkan agama Islam ini untuk tetap utuh sampai akhir zaman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada jamaah yang ingin menambahkan informasi ini, untuk dapat sharing pribadinya, barangkali kami persilahkan. Ya Pak Ajanta. Kalau di setelah zaman Rasulullah kesini kan berkala itu ada kegunaannya, yang tadi belum ada manfaatan. Kalau pas zaman Rasulullah berkhawat di Gua Hiro itu kan belum dapat wahyu ya, itu apa aja kira-kira
Baik, terima kasih Pak Hajianto. Ini sebenarnya juga menjadikan kegelisahan juga gitu ya di dalam diri saya, bahwa yang sepengetahuan saya di dalam kitab ini, terutama Sirah Nabawiyah yang saya pegang ini, hanya menjelaskan mengenai bahwa Rasulullah yang telah disucikan hatinya sejak masih kecil gitu ya, dengan dioperasinya, diganti atau dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dewasa, tumbuhlah beliau menjadi remaja dan dewasa gitu. Sampai di usia 35 tahun mulailah merasakan sepertinya gitu. Ini ya, mungkin nanti Pak Ustaz Rahmat bisa meluruskan barangkali. Jadi apa yang ini yang cerita saya sampaikan dari pribadi gitu ya, setelah baca ini, bahwa beliau selama hidupnya memang berkelakuan baik kan gitu kan, dengan jujur gitu kan, amanah, sehingga seluruh bangsa Arab yang ada di sekitar Mekah itu, yang ada di Mekah itu mengatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Amin gitu. Sehingga dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentunya beliau memikirkan bagaimana merubah keadaan bangsa Arab ini, atau khususnya yang ada di Mekah pada saat itu, untuk beribadah dengan baik. Menurut beliau bahwa kok menyembah berhala kan gitu. Di situ yang Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala, sampai ada berhala besar di dalam Ka'bah itu kan. Nah, kegelisahan itulah yang akhirnya Rasulullah banyak menyendiri di Gua Hira kan gitu. Nah, bagaimana melakukan hijrahnya gitu kan, hijrahnya itu. Nah, Pak Rahmat, gimana Pak? Yang pasti ya Rasulullah berketurunan, apalagi beliau kan yang mendefinisikan keturunan itu. Jadi apapun yang beliau lakukan, ya itulah keturunan bagi kita semua. Yang pasti beliau melakukan itu kan setelah bermimpi. Ya, saya belum dapat detail sih. Apakah lewat mimpi itulah sehingga beliau melakukan hijrah? Jadi seperti itu, setelah mimpi beberapa kali kan beliau melakukan hijrah, karena ya kalau nggak ada yang mendorong beliau sih, mestinya enggak. Ya, gitu. Dan kenapa mesti di saat itu? Gitu? Kenapa nggak dari dulu? Padahal kan kalau melihat kondisi masyarakat di Mekah waktu itu khususnya, jadi seperti itu kan dari dulu. Kayak dorongan untuk beliau melakukan hijrah itu kan setelah umur 40 tahun, dan itu setelah beliau mendapat mimpi ya, mungkin ada sejarah yang saya belum baca sih selanjutnya mimpi seperti apa, terus tapi yang saya pahami adalah setelah dia mimpi, barulah beliau melakukan hijrah. Ya, mungkin dalam itulah yang beliau diperintahkan Islam bermuhasabah diri, ini bermuhasabah diri, dan juga ya memikirkan kaumnya apa. Jadi berangkatnya itu dari kegelisahan dia melihat kaumnya. Tapi didorong oleh orang mimpi itu. Yang kalau Islam kan gelisah mah udah dari dulu gitu ya. Entah gimana ya. Mungkin ya diperintahkan dalam mimpi itu untuk berhijrah. Ya beliau kan semangat banget gitu. Iya. Beliau pulang mau makan balik lagi. Tapi dia kan khawatir. Dan masya Allahnya itu juga orang istrinya gitu. Ini ngapain nih? Oh, ini sesuatu yang penting gitu. Mungkin karena istrinya paham dari nubuat yang dia pernah tahu gitu, ya kan? Dikali nih dapat nih kan gitu ya. Cuma
saya sempat mendengarkan adalah dia memikirkan segalanya gitu. Ya kapasitas deh, kita mikirin RT aja pusing gitu. Ini mikirin masyarakat Mekah gitu, yang nyembah berhala yang apa sih gitu. Ya saya yang dipikirin kan bukan kaleng-kaleng gitu kan. Ya kan sampai dia khusus menyendiri di gua itu gitu. Ya, karena memang itu dari dapat mimpi, dapat dorongan. Gelisahnya mau dari kemarin-kemarin nih. Iya, kemarin-kemarin. Gelisahnya dari kemarin-kemarin gitu. Jadi memang yang dipikirkan memang udah banyak banget gitu. Karena memang ada ngapainnya bingung kan. Bisa kan mesti ngapain? Iya, itu. Ini dapat mimpi itu, mimpi dia bisa. Ritualnya sih nggak tahu ya kita. Iya, yang menyebabkan dia kenapa kok uzlah gitu, kenapa kok khalwat gitu, kenapa kok ternyata itu gelisahnya udah dari kemarin gitu. Cuma dapat itu, dapat mimpi, dapat ini, benar juga begitu dia khalwat, dapat tuh makin kuat, terakhirnya ketemu Jibril kan gitu ya. Sudah dalam itu tak ketemu. Hah? Di dalam itu tak ketemu. Oh udah ketemu. Kan mimpi benar. Oh, iya. Dalam itu tak ketemu mimpi itu. Jadi begitu dia dapat wahyu itu adalah klimaksnya Pak. Iya. Nah itu itu dia pulang menggigil istrinya ini kan gitu kan. Istrinya ngelihat ya, karena punya buah yang dia pegang ya Pak ya. Istrinya itu. Iya, sudah ada kabar banyak kan gitu. Tapi beliau awalnya belum yakin bahwa itu wahyu. Oh, iya. Bulan istrinya udah tahu itu wahyu kan. Cuman belum yakin itu wahyu. Dan itu dari jin atau setan yang muncul kan. Oh, ya maksudnya beliau belum tahu kalau nabi kan itu. Udah surat Iqra turun itu beliau belum tahu bahwa itu adalah Al-Quran, itu adalah wahyu dan itu jangan jadi nabi. Nah, makanya waktu diselimutin, ada kisah yang pernah saya baca waktu diselimutin sama Aisyah, itu mereka juga nongol di kamar. Kelihatan sama Rasulullah tentu saja. Aisyah nggak ya, Aisyah atau Khadijah nggak lihat. Ya, itu orangnya ada di situ, gitu ya. Terus mana? Supaya aku yang tahu kalau ini siapa. Pasti dia nggak mau, pasti dia nggak masalah dengan dia Taurat. Tapi kalau yang malaikat dia menghilang. Terus masalah sikapnya roknya gitu. Susah sih sikapnya kalau Rasulullah roknya. Sikapnya sampai kelihatan sampai ke bukti sampai ini hilang. Sebelum itu malaikat hilang. Oh, ini malaikat gitu. Ada terusnya juga. Itu sebenarnya saya baca itu kayak gitu. Kalau setan seneng ya. Kalau setan senang, itu nggak bakalan hilang. Nah dari situ dibawalah ke Barokah itu. Jadi pengetahuan tentang malaikat pun udah ada saat itu ya. Artinya waktu itu malaikat awalnya ada oh iya belum Rasulullah belum tahu. belum tahu ya. Yang tahu kan si Maroko itu, tapi dia nyebutnya namus, ada namus. Nah, ini adalah namus yang dulu datang kepada Musa. Yang belum datang, itu dikasih tahu sama sampai si Maroko bilang, jika saja aku masih hidup saat engkau diusir dari tanah kelahiran ini, aku akan membantumu. Hah? Diusir? Masa diusir? Masa salah apa? Iya, saya pernah dengar juga itu. Ya, isinya kitab ini menyampaikan hal itu. Gitu. Jadi memang perjalanannya seperti itu gitu, yang memang dia pop up gitu tuh, ada namus, ada diusir, ada ini, diusir masih itu, ini kan gitu. Ini dia konfirmasi kan, itu malaikat dengan cara tadi kan, orang itu diminta dan bilang malaikat memastikan lagi, dan kasih Maroko nanya itu siapa, malaikat kalau kasih malaikat itu malaikat apa gitu. Pasti kisah malaikat ya sering diceritakan lah di dalam Injil ya. iya dalam masyarakatnya kan ini malaikat yang mana nih, mereka tidak tahu sama sih. Dan Rasul itu ditolong sama Jibril
Gua Hira itu. Itu berarti udah ketemu benar nggak mimpi? Udah tahu betul, tapi belum melihat aslinya. Udah dapat manusia. Karena dia udah bawa pulang, katanya mimpi. Nah, waktu meninggal itu gara-gara dia melihat aslinya. Jadi setelah Iqra turun, terus keluar tuh dari Gua Hira. Gua Hira Muhammad, suara manggil. Begitu dia ke atas, langit tuh malaikat Jibril. Aslinya, ada bentuk aslinya. Dia ngeliat kemana pun udah kelihatan bulan, bintang, Tutup ya. tutup semua. Itu yang bikin menggigil ya. Jadi waktu di Gua Hira sih nggak menggigil, terus dia agak sesek aja karena kan peluk kenceng kan. Iya. Tapi setelah ngikutin Iqra bacanya udah mulai tenang tuh. Nah, itu hilang kan, dia keluar dari gua, dia melihat ke atas, paling dari itu takut. Gemetaran itu. Habis itu selimutnya nongol lagi di kamar itu kelihatan lah. Iya. Dengan dimensi yang berbeda kan? Iya. Jadi kaget waktu lihat keluar kok begini, ini gitu terus ini dimensinya beda. Jelas itu tadi Pak, memang toolsnya itu adalah berangkatnya dari kegelisahan. Iya. Kegelisahan saya berpikir iseng amat gitu kan, iseng amat mikirin orang banyak gitu. Kenapa sih? Oh ternyata saat itu ya carut marut gitu untuk urusan ibadah ngaco lah. Jadi itu kesadarannya. Karena kalau yang saya pernah baca, rootsnya Rasulullah itu bapaknya, kakeknya itu megang ini Pak, megang agamanya Ibrahim kan, gitu. Jadi nggak pernah benar-benar jauh dari yang namanya nyembah berhala. Baiklah, karena sudah masuk waktu surut, intinya bahwa Nabi Muhammad SAW berhalawat itu memang skenario-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bagaimana mengawali kenabiannya kan gitu kan. Memang harus lewat itu kan gitu. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.